di dalam hati. Amin. Saudara-saudaraku, seperti saudara tahu bahwa dalam kehidupan masa dan zaman globalisasi ini, kita tahu bahwa setiap manusia yang hidup di dunia ini, apapun agamamu, kita pasti mengharapkan bahwa ada pengejauhantahan, bukti daripada pengabdian kita kepada Allah yang benar-benar kita ingin mengalami bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, dan Allah yang akan menetapkan setiap langkah hidup saudara dan saya. Kalau saudara lihat, di dalam era globalisasi ini, semua orang dengan memakai suatu kata-kata mutiara dan slogan, aku tidak butuh janji tok. Saya pakai bahasa Jawa, karena kebetulan saya sendiri juga orang berasal dari orang Jawa. Dalam kehidupan globalisasi ini, kita membutuhkan bukti dalam kehidupan kita ini. Kita butuh bukti, bukan hanya sekedar janji saja. Nah, sekarang yang jadi masalah, kalau gitu Pak, apakah dalam kehidupan ini kok ternyata banyak sekali hal-hal yang bukti itu tidak nyata di dalam kehidupan kami. Nah, ini pun dialami oleh orang-orang yang disebut orang-orang Kristiani. Sehingga seringkali kita katakan, Tuhan kalau kamu itu ada, kenapa katanya kamu itu nolong? Kok sampai sekarang kapan aku ini ditolong? Saya sudah sakit 7-8 tahun, bahkan ada yang sampai puluhan tahun. Kenapa seolah-olah kami tidak atau belum mengalami akan janji yang kau berikan bahwa sungguh-sungguh itu menjadi nyata? Tapi pada pagi hari ini dia katakan, hari ini dan saat ini dia katakan, di manakah kuncinya? Salahin nang endi? Kita pasti dengan sadar kita akui, ini kenapa kok iso mengkene kita dini? Saya pakai bahasa Jawa, sekali lagi saya minta maaf nih. Tapi hari ini dia katakan, inilah dia akan berikan 2 kunci, yaitu 1 kunci keberhasilan untuk dapat mencapai apa yang menjadi harapan kami, dan 1 kunci lagi adalah kunci untuk dapat menutup setiap kebocoran-kebocoran yang kita miliki. Sehingga kita seringkali sebelum sampai di perjalanan, bensin yang kita miliki itu karena ada kebocoran-kebocoran tidak akan dapat sampai di tujuan karena bensin yang ada di dalam tangki mobil kita itu mengalami kebocoran. Tapi hari ini saya percaya dia akan berpesan kepada saudara dan saya. Dia akan berikan 2 kunci. 1 kunci keberhasilan terhadap semua pintu-pintu yang tertutup di dalam apa yang menjadi harapan dalam hidup saudara. Dan kunci yang kedua adalah kunci untuk menutup setiap lubang-lubang, pintu yang membuka terus, menganga sehingga mengakibatkan tenaga iman saudara bocor semua. Itu akan diberikan kepada saudara. Seringkali dalam kehidupan kita, orang seringkali hanya menginginkan, aku menginginkan hanya 1 kunci, kunci keberhasilan. Aku tidak menginginkan kunci lain. Tetapi jangan lupa, saudara dan saya masih hidup di dunia ini, di mana kita masih membutuhkan dalam kehidupan ini. Sebagai contoh yang pasti, saudara tidak mungkin tanpa makan. Saudara akan bisa untuk memenuhi kehidupan saudara dan saya. Tapi hari ini dia ingatkan, kau membutuhkan 2 kunci. Nah, 1 kunci untuk membuka semua kebuntuan di mana kau untuk mencapai hasil dan tujuan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Dan kunci yang kedua adalah kunci untuk menutup pintu, lubang-lubang
yang mengakibatkan kebocoran-kebocoran dalam hidupmu. Saudara tahu bahwa di dalam hidup ini, mau tidak mau, tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan apa yang disebut duit. Duit itu sangat besar pengaruhnya. Tetapi apa kata firman Tuhan? Pak, kalau gitu firman Tuhan ini kok bertentangan. Bapak bilang butuh duit, tapi Tuhan sendiri di dalam Alkitab mengatakan, ya melalui hambanya dia ditulis bahwa uang adalah akar daripada segala jenis kejahatan. Sehingga orang demi uang apapun dia akan korbankan. Kalau kita alami saat sekarang juga kita mengerti bahwa kalau kita tidak ada uang, misalnya bagi para karyawan atau para orang-orang umumnya, begitu tanggal 28 beda dengan suasana pada tanggal 31 atau tanggal 1 pada saat kita terima gajian. Saat kita terima gaji, semua hidup itu harmonis. Begitu suaminya datang, dia katakan, "Mas, kamu capek ya, Mas?" Karena dia tahu bahwa pasti masnya itu nanti datang, "Dek, ini sudah masuk di bank, bahwa duit sudah masuk gajian," atau pulang dengan membawa uang kontan. Tapi kalau sudah mulai tanggal 20, 25, 28 masnya pulang, dia katakan, "Mas, kamu capek ya, Mas? Pengen ngombe ya, Mas? Jipuk dhewe ya, Mas, nang kulkas." Loh, kenapa kok begitu? Karena seringkali uang itu mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Sedang kadang-kadang kalau ada istri yang galak, maaf ya tanda kutip supaya saudara-saudara yang mendengar ini ya tidak ada hal yang seperti demikian. Dia katakan, "Mas, jipuk dhewe kan nang ngene kulkas. Aku sedina wis kesel Mas ngurusi anakmu lho." Suaminya kebetulan puji Tuhan dia masih dalam keadaan sabar. Dia katakan, "Loh, Nok, sing gawe anak iku ya ora aku tok to, Nok. Anak iku kan anake wong loro." Betul lah? Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan jalan. Bahwa uang itu memang merupakan akar daripada segala jenis kejahatan, mengakibatkan kita jauh daripada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, arti duit itu adalah satu kata-kata yang bahasa Indonesia itu memang luar biasa. Artinya duit itu artinya bukan hanya sekedar doku opo duit, tapi artinya kalau bahasa Inggris itu lakukan duit. Percayalah, kalau kau lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu, maka firman Tuhan akan digenapi. Karena janjinya dia adalah ya dan amin. Nah saiki Pak, nek ngono iki apa iso to Pak nangenin donya iki? Apakah ada orang yang bisa untuk melakukan kehendak Tuhan seperti yang Tuhan mau? Karena dalam kehidupan ini kalau kita lihat banyak sekali orang-orang, saya katakan ya, orang-orang yang mengaku beragama. Dia jaim, tapi hidupnya penuh dengan kenajisan. Bahkan banyak sekali istilah STMJ. Berdoa, jalan terus. Maksiat, tetap jalan. Dalam hal ini, saya minta dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita tahu. Saiki ngono Pak, carane piye ya kan wong-wong urip iki isih napak nang tanah, mangan isih doyan sego, ora iso mangan karo doa tok, mangan menyan sing murah, menyan diisep-isep selama puluhan tahun urip cuma mangan menyan tok ya ora iso. Oleh sebab itu saat ini saya katakan kepada saudara, dalam kehidupan ini dengan kekuatan sendiri saya katakan tidak mungkin seorang pun dapat
dengan kekuatan sendiri, tidak ada seorang pun dapat memenuhi apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Wah, nek ngono Pak, ya wes bener lah. Nek ngono ya wes ora apa-apa to Pak, aku urip ya wes dengan kekuatan sendiri aku ya ora apa-apa to Pak. Nek sedina aku abang, sesuk aku ijo. Nek sedina iku bariki aku ini sithik-sithik kompromi ya ora apa-apa. Apakah benar demikian? Bahwa tidak ada seorang pun dengan kekuatan sendiri. Karena Bapak kan khotbah sendiri, kalau tidak dengan kekuatan Tuhan Roh Kudus, tidak mungkin kita ini menjadi anak Tuhan. Nah, saiki piye Pak? Nah, itu semua ada dasarnya. Kita buka di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, itu ayat favorit. Ya, ayat 16, ayat 17, 18, dan 19. Saya percaya hari ini, saya percaya ada satu pemulihan dan perubahan dalam hidupmu, sehingga saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang menjadi contoh etalase, barang-barang yang dipajang di etalase, untuk orang dapat mengerti bahwa di dalam semua alat-alat barang-barang dipajang di etalase, saudara tahu, pasti barang yang tanpa cacat, sehingga orang mau masuk di dalam toko itu untuk membeli. Tidak ada barang di etalase, contohnya fashion, pakaian. Tidak ada yang dipasang di dalam patung yang perempuan-perempuan cantik atau laki-laki gagah. Tidak ada jas yang dipasang di situ adalah jas yang cacat jahitannya. Tapi dia dipasang menjadi alat yang luar biasa. Ini saudara akan mendengar bahwa kita di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, 17, 18, dan ini Pendeta Yuda akan membacakan hal ini. Ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. 19. Ayat 19, dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Haleluya. Saudara tahu ya bahwa di sini kita jelas Pak, betul Pak kata Bapak. Di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, walaupun kita sudah jadi Kristen, kita beragama, terang sudah datang. Ini benar Pak, cocok sama kehidupan nyata. Tapi kita ini kalau mau jujur di depan Tuhan, kita tuh lebih suka akan kejahatan daripada melakukan hal-hal yang baik. Kita lebih suka yang gelap-gelap daripada yang terang. Karena apa? Kalau gelap itu orang ndak akan lihat. Bahkan kita merasa orang ono sing delok wae ora apa-apa lah. Nek bariku kan aku yo lampune tak nyalakno meneh dadi kan iso murup. Tapi saat ini Tuhan katakan, apakah itu yang menjadi kehendak Tuhan? Supaya hidup kita hidup dalam kekristenan yang berkompromi. Orang yang beriman yang berkompromi, yang kita hidup hanya jaim, nek ora ono sing delok ora apa-apa. Nek aku perlu Tuhan, Tuhan tak tokno teko lemari. Tapi nek saat aku tidak butuh Tuhan, Tuhan, kowe mlebu lemari sik ya Tuhan, tak kuncine. Engko nek aku wis perlu kowe engko tak tokno meneh. Jadi hidup dalam kekristenan yang saat ini terjadi, kita seringkali hanya membutuhkan Tuhan untuk memenuhi janji dan kebutuhan kita di dalam kehidupan ini. Tapi hari ini Tuhan katakan, aku punya rencana dalam hidupmu. Aku akan jadikan engkau suatu etalase, menjadi contoh dan teladan. Inilah orang yang sungguh-sungguh aku berkenan. Nah, saudara-saudaraku,
Tadi saudara tahu di dalam ayat 19 dikatakan kita ini pada hakikatnya nggak ada seorang pun yang mau hidup, atau mau sih mau Pak, mau hidup benar, tapi tidak ada seorang pun yang bisa hidup benar. Lah saiki Pak, nek Alkitab aja mengatakan kita ini hidup ora iso on terus. Kadang-kadang hidupnya tuh on off, bahkan lebih banyak off-nya daripada on-nya. Jujur, siapa di antara saudara yang pada saat ini mendengarkan suara radio ini? Coba saudara renungkan, siapa yang tidak pernah melakukan satu kesalahan? Tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat salah. Oleh sebab itu di ayat yang pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, oleh sebab itu demikian Gusti Allah itu mengasihi saudara dan saya, dia kirim anaknya yang tunggal, yaitu yang disebut Yesus, supaya barang siapa yang percaya dia akan dilepaskan daripada segala hukuman. Loh, nek ngono piye Pak? Nek ngono untuk dong kompromi sithik. Tadi kan dikatakan di Alkitab dikatakan tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat salah, selalu salah. Pengen saudara-saudara yang ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen, aku tidak mau marah-marah lagi, aku mau bertobat. Tapi begitu pulang dari KKR atau dari kebaktian, wah, yang di rumah itu semua rumah berantakan. Si ibu-ibu tadi yang sudah janji tidak mau marah, kembali dia jatuh di dalam kemarahan. Lah saiki Pak, corone piye ya? Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang lebih suka akan terang, tapi tetap jatuh di dalam kejahatan. Lah saiki corone piye? Bapak ojo ngomong doang. Kalau bahasa Sunda, karena kebetulan saya dari Bandung, Bapak ojo omde, kalau orang Jawa omong gede. Mengatakan Alkitab aja bilang kok, aku sudah Kristen tapi aku suka akan kejahatan daripada suka terang. Lah saiki carane piye? Nah, ini makanya hari ini dengar baik-baik. Carane piye, Pak? Aja ngomong tok. Bapak ngomong ngono aku serti nek teko cilik bahwa aku ini tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat. Tapi Alkitab juga berkata, kita ini lebih suka akan hal-hal yang jahat. Carane dengar baik-baik. Gue tak kayak cerita ya, supaya kita santai, ora tegang. Tak kayak cerita. Saudara-saudara itu ngerti toh? B2. Aku akan cerita tentang B2 dulu. B2 itu babi. Saya tidak mengajarkan atau mengatakan bahwa babi itu binatang haram atau tidak haram. Ya, tapi yang jelas itu babi itu kalau di Indonesia pun masih dijual. Sekilo babi itu regane piro? Berapa, Pak? 60.000. 60.000. Nah, sekilo babi 60.000. Ya kan? Nek aku nginjil nang Sulawesi, babi sing didol itu gede-gede karena dipiara, paling ora 100 kilo. Berarti siji babi itu piro? 6 juta. Bener? Nah, ini tak cerita saiki satu cerita pernah ngos sekolah minggu kan. Pada saat Gusti Yesus iki jalan-jalan lunga kota jenenge Gadara atau Gerasa. Nah, waktu itu ana wong sing kerasukan setan, wong siji lho. Kerasukan setan. Dan wong siji iku ora ana wong sing iso marasno ndeke, wis dirante-rante dibuang. Sehingga waktu itu ora ana wong sing wani nemoni dia. Tapi Gusti Yesus iki jalan-jalan lunga mono, wis kesel teko Galilea, dia tetep lunga Gadara. Sampai nang Gadara numpak perahu, dia teko nemoni wong siji tok. Ya aku nganggo bahasa Jawa, panemuin orang satu saja. Dan setelah itu dia diusir. Kenapa kok diusir gitu loh? Masa jauh-jauh datang nemoni orang satu terus diusir? Dia diusir karena dia ketemu dengan seorang yang dirasuk setan. Sing dirasuk setan iku jare ceritane iku tapi bener, legion sing setan iku pirang-pirang nang jero awake dia. Waktu Gusti Yesus ketemu dia, setan iki ngomong,
"Hei Yesus, ngapain kowe teko ngomene? Waktuku belum sampai untuk kau hukum." Tapi Tuhan Yesus bilang apa? "Maksudmu apa? Ya kan kok kowe muni urung waktune. Aku ngerti bahwa pasti aku mbok usir karo wong siji iki sing tak rasuki iki." Yo memang, ya kan. Karena aku sangat mengasihi satu jiwa. Walaupun itu hanya satu jiwa, sangat berharga di mataku. Nah, setan ini pinter. Dia ngomong, "Nek kowe memang mengasihi satu jiwa, oleh ra aku keluar dari orang ini, mlebu ngene babi sing ana peternake wong sugih nang kono duwe babi 2000. Saiki aku takon, dek mau siji babi pira mau nek dihitung?" Ini saya percaya saudara-saudara orang pinter, jago matematika. Siji babi 6 juta kali 2000 pira regane? 12 miliar, Bu. Bener? Aku dhewe urung pernah ndelok duit kontan 12 miliar nang meja. Ya lah. Urung pernah aku ndelok iki. Saiki saudara sadar rak? Apa jawabane Gusti Yesus? Kowe arep njaluk metu teko wong siji, mlebu ngene babi 2000. Silakan. Karena aku sangat mengasihi satu jiwa untuk boleh bebas dari segala penderitaan yang dialami. Lah, saiki aku takon para pemirsa, saudara-saudara iki aku percaya nek saat iki ndungu radio iki ya suara niki, aku percaya saudara iku wong edan atau bekas edan. Ora lah. Nek wong edan wae dikasihi Yesus regane 12 miliar. Dadi saudara iki nek dikasihi Tuhan Yesus iku regomu luweh teko 12 miliar. Makane saat ini biar Roh Kudus berbicara. Tuhan sangat mengasihi hidupmu. Jangan tukarkan hak kesulungan seperti yang dialami oleh anak Iskak. Dia tukarkan hak kesulungannya hanya dengan kebutuhan sesaat. Dia tidak dapat mengingat lagi bahwa hak kesulungan sebetulnya itu adalah ada di dalam aturan keluarga, ada di Ismail. Ya kan? Di Esau inilah. Di Esau adalah hak kesulungan itu harusnya ada. Karena Iskak punya anak 2, Esau dan Yakub. Tapi Esau tidak dapat tahan karena lapar. Yang penting aku makan wareg, dikei sop kacang. Aku tidak peduli dengan hak kesulungan itu. Ini memang selalu jerat-jerat iblis yang dipasang dalam hidupmu. Seringkali hak kesulungan, berkat, kasih karunia Tuhan dalam hidupmu, selalu iblis ingin tukarkanlah dengan kebutuhan sesaat. Salah satu contoh, saudara tahu, kalau suatu saat iblis menukarkan dalam hidupmu, wes ora apa-apa, iki cuma 1.000 ayo, yang penting wes iso mangan dino iki. Dia lupa bahwa Tuhan punya rencana, sangat mengasihi hidupmu, lebih dari 12 miliar yang akan kau terima. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, ingatlah, Tuhan sangat mengasihi hidupmu. Dan Tuhan mempunyai rencana dalam hidupmu. Oleh sebab itu jangan khawatir. Tuhan pasti akan genapi janjinya dalam persoalan hidupmu. Seperti saudara tahu, setelah orang ini dibebaskan oleh Tuhan, para pengusaha itu marah-marah dan Tuhan diusir dari Gadara. Tuhan katakan, no problem, aku pergi dari Gadara, tapi ada satu jiwa yang diselamatkan. Oleh sebab itu pada saat ini saya katakan, Tuhan sangat mengasihi saudara. Nah, sekarang Pak, corone piye? Aku iki terus terang secara rohani, aku iki wis dadi wong edan apa wong setengah edan. Aku wis ora ngerti sing disebut pertolongan Tuhan itu seperti apa. Karena hidupku saat ini susah. Susah Tuhan.
kapan aku bisa menerima kelepasan. Tapi hari ini saya akan berikan contoh. Saudara tahu, selain tadi kita bicara tentang B2 atau babi, saya akan cerita kepada saudara satu ilustrasi, yaitu tentang binatang yang disebut rusa, menjangan. Ya, seperti saudara tahu, kemarin baru-baru ini Gunung Kelut meletus, dan pada tahun 80-an itu Galunggung, karena saya tinggal di Bandung, itu meletus. Pada saat Gunung Kelut meletus, pada saat Galunggung meletus, bahwa semua daun-daun yang hijau itu terkena debu semua. Dan saudara tahu, saya mau cerita tentang binatang yang disebut rusa ini. Dia itu lebih baik poso ramangan sampai daun-daun itu dadi apik meneh ora ada debunya. Dia lebih baik tidak makan daripada dia makan bercampur dengan debu. Nah, ini contohnya binatang yang disebut rusa ini punya keistimewaan. Ini hasil riset loh, Mbak, bukan kenyataan yang palsu. Dia tidak mau makan itu yang berdebu. Tapi sebaliknya ada binatang tadi yang saya sebutkan adalah B2. Dia itu mempunyai sifat yang berbeda. Bukan dia tidak suka debu, tapi dia mempunyai sifat yang berbeda. Contohnya begini, ada seorang putri raja, ya. Putri raja itu hobinya piara binatang. Ya, dia yang senengnya piara binatang itu pengennya dia piara binatang B2. Aneh ini memang. Nah, putri raja itu dia ambil B2 yang baru lahir, dan dia pilihnya juga tidak mau yang B2-nya itu warnanya hitam. Nah, dia pilih yang begitu lahir precet. Dia ambil, wah, saya ambil yang putih ini. Waduh, lucu. Dia ambil, dan putri raja ini hobinya kok aneh. Jadi babi itu diambil waktu bayi, selalu digendong-gendong dan ditidurkan di kasur. Waduh, ditidurkan di kasur. Saya bilang di dalam, saya baca dalam internet itu, luar biasa. Bahkan kalau saya imajinasi, pasti dia putri raja kasurnya ya bukan kasur yang merek sembarangan, ya kan? Mungkin ya mereknya apa, saya tidak sebutkan. Kalau tidak nanti dikira saya pasang iklan di radio ini. Di radiosan saya. Tidur pakai kasur, dikasih spray yang putih. Bahkan dia tidak dikenalkan hal-hal yang kotor. Sampai ngompol pun tidak diperkenankan. Caranya piye Pak, wong ngompol apa meneh babi kok ngompol. Babi itu nek bayi ya ini dilakukan seperti baby, dikei pempes. Supaya nek ngompol ora bocor. Ngompol itu artinya kan bahasa Jawa, itu artinya bahwa ngompol itu artinya itu bahwa kencing yang tidak tertahan. Dia dikei pempes, Bu. Waduh, luar biasa. Wis ngono nek jalan-jalan, nek mandi lho, nek diadusi iki babi ora diadusi nang comberan, diadusi iki nang ngene bathtub itu. Diadusi, bahkan dikasih lagi apa? Sabun. Sabun iku ora sabun biasa, ora dicuci karo sabun cuci pakaian, dikei sabun sing wangine iku kaya sabune Tante Potifar zaman Mesir. Sampai dikei sabun import supaya wangi. Lah, wis ngono. Lah iki temenan iki ora guyonan, tapi Tuhan memberikan inspirasi luar biasa. Nek lunga-lunga digoni baju, walaupun iki jenenge B2, digoni baju, digendong-gendong, terus dikei pita kae lho, ngene anune kae, ngene ndase dikei pita sing kaya celengan ngono, pita kupu-kupu ngono. Wah, bayi iki wenang luar biasa. Dari bayi ora dikenalkan jenenge dosa. Ora dikenalno jenenge sing kotor. Waktu dijajak jalan-jalan itu kebetulan udan. Nah, putrine nganggo payung digendong. Lho Pak, wis bener sih Pak, mosok putri raja iso kuat gendong bayi. Lho, kowe iki kok ora ngerti. Nang India iku ana kakek-kakek umure wis 70 tahun. Tapi dia iso ngangkat sapi sing abote sampai 1 ton.
Kan heran, wis kakek-kakek iso ngangkat sapi. Lho ya iso, karena apa? Sejak sapi iku cilik, sejak dek isih Joko, sapi iki tiap hari diangkat, setiap hari. Jadi sapi ini makin lama makin gede, nah? Jadi waktu dia beratnya sudah ratusan kintal, dia iso ngangkat. Karena apa? Karena dia punya latihan setiap hari. Tapi sing jenenge B2 iki rodok kiamat. Kiamatnya piye? Loh, wis teko cilik ora dikenal dosa. Demikian juga kita, saudara-saudara yang hidup di dalam satu lingkungan yang agamanya kuat. Ya, tidak dikenalkan adanya dosa. Tapi apa yang terjadi? Loh, ini apa yang terjadi? Pada saat dia itu berada. Nah, pada saat dia itu berada hujan dan dia mampu peceren. Tahu peceren, aku ngomong bahasa Jawa, kubangan lah istilahnya. Begitu dia mampu peceren, wah, langsung babine iki. Saya bilang, "Hush, menang kowe. Ono apa iki?" Iki ono apa ya? Ora tak pernah tak kenal no peceren. Ora pernah tak kenal no jengene wong dosa, arti rohanine iki lho. Ora tak kenal no wong sing dosa-dosa, ora tak kenal no. Tak ajari teko cilik harus berbuat baik. Tapi apa yang terjadi? Blosot itu ya, begitu mambu peceren, brosot buat melayu deh. Sampai Tuan Putri Joni iki ndelok. Oh, ndek iki melayu lu ngondi? Mlaku undul. Ngondi deh, mlebu kubangan, mlebu comberan iku. Berenang nang kono. Terus sampai Putri niki ngelus-ngelus dodo karo nangis. Aku kita rawat deh yo, belum pernah saya lihat wajah babi saya itu seperti itu happy-nya. Kok happy banget wadus nang comberan sing mambu kaya ngono iku. Seneng deh. Nah, Putri niki kan sedih. Aku ki urung pernah delok rupane babiku ki yo sebahagia itu. Putri ini sedih. Kemudian ada Putri Peri datang. Dia bilang, "Tuan Putri, kowe aja sedih." Aku sedih kok, Peri, karena nek ndelok ngene iki yo teko cilik ora pernah tak kenal comberan, tapi dia begitu lihat comberan, mlebu comberan sampai happy kayak ngono. Terus Peri ini ngomong, satu-satunya jalan untuk dia dapat menuruti apa yang jadi kehendakmu, minta kepada Yang Maha Kuasa. Hati babiku diganti karo hatine rusa, supaya ora pengen barang-barang sing elek. Lah itu makanya saat ini juga saudara, seringkali kita dari kecil dididik sekolah minggu, dikajari pendeta bahwa orang entuk ngene, orang entuk ngono, tapi tetep bae hati kita ini nek ndelok wong sing elek-elek, sing jahat-jahat ngono iku seneng, karena Alkitab tadi katakan walaupun terang itu telah datang, tapi kita lebih suka akan hal-hal yang jahat. Jadi satu cara kita mau minta kepada Gusti Yesus. Gusti, gantikan hatiku dengan hati seperti yang kau mau, sehingga aku bisa memenuhi akan apa yang kau inginkan dalam hidupku. Kalau hati kita diganti dengan hati Tuhan, maka saudara akan mengerti ada kehendak Tuhan yang indah dalam hidupmu. Pengampunan diberikan, sehingga saudara akan menjadi orang yang sukses dan berhasil. Karena hanya satu daripada kunci kesuksesan itu adalah orang yang takut akan Tuhan dan mau merendahkan diri di hadirat Tuhan. Karena saudara buka di dalam Amsal Sulaiman pasal 8 ayat 13, ini sebagai ayat penutup. Dan satu lagi Amsal Sulaiman 22 ayat yang keempat. Baca, mari Pak Yuda akan membacakannya. Amsal Sulaiman 8 ayat yang ke-13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Amin. Aku benci kepada kesombongan, kecongkaan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Amsal Sulaiman
22 ayat yang keempat. Ini adalah kunci keberhasilan. Amsal Soleman 22 ayat yang keempat. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara tahu, kalau saudara tanya ikut dalam seminar, kuncinya orang bisa berhasil itu apa sih, Pak? Saya tanya, tujuannya apa saudara maunya hidup ini? Saya mau jadi orang kaya. Tadi di dalam Amsal Soleman 22 ayat 4 dikatakan, ganjaran daripada orang yang rendah hati, mau merendahkan diri di hadirat Tuhan dan takut akan Tuhan adalah satu, apa? Kekayaan. Amin. Amin. Kekayaan. Yang kedua, apa coba? Kehormatan. Kehormatan itu adalah suatu hal di mana kita dihormati, dimanapun kita berada dihormati. Artinya orang yang dihormati adalah orang yang mempunyai kelebihan di dalam hidupnya. Tidak ada seorang yang tidak akan bisa menjadi orang yang terhormat kalau tidak mempunyai kelebihan di dalam hidupnya. Amin. Yang ketiga apa? Kehidupan. Orang itu akan hidup, bertumbuh dari hal yang sekian, naik level 2, 3, 4, 5, dan 6 dan selanjutnya sampai level yang Tuhan ingin kehendaki dalam hidupmu. Yang selanjutnya kehidupan. Tadi jelas kehidupan, kejayaan, kemuliaan, dan kekayaan. Makanya saudara-saudaraku, sebagai ayat penutup, di dalam nama Tuhan Yesus, pegang kunci ini. Kalau kau ingin berhasil dalam hidupmu, maka hendaklah satu, takut akan Tuhan dan mau merendahkan diri di hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, saat ini saudara tahu, kita sebentar lagi kita akan menghadapi pemilihan presiden yang akan menjadikan pemilihan siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa ini. Saya percaya, saya ajak sekarang semua umat Kristiani, berdoalah buat bangsa dan negaramu. Berdoalah buat bangsa dan negaraku Indonesia, supaya sungguh-sungguh Tuhan berikan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan dan mau merendahkan diri di hadirat Tuhan. Karena dua kunci ini, orang yang takut akan Tuhan, dia akan diberikan kekayaan, kehormatan. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang baru, gemah ripah loh Cinawi, penuh dengan berkat Tuhan. Kekayaan daripada seluruh dunia ini akan mengalir kepada Indonesia, tempat di mana kita tinggal dan dibesarkan. Maka berdoalah untuk bangsa dan negara ini, supaya sungguh-sungguh dalam pilpres nanti kita diberikan seorang pemimpin, apapun partainya, tapi diberikan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan dan mau merendahkan diri di hadirat Tuhan. Karena tadi dikatakan orang yang takut akan Tuhan itu seperti apa? Kita baca tadi sudah jelas. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan membenci kejahatan. Kedua, apalah? Benci kepada kesombongan. Tidak sombong dan merasa mau merendahkan diri di hadirat Tuhan. Ketiga, benci kepada kecongkaan. Tidak congkak. Selanjutnya, benci kepada tingkah laku yang jahat. Tidak menyukai akan tingkah laku yang jahat. Tiga, dan mulut penuh tipu muslihat. Dan mulutnya tidak penuh dengan tipu muslihat. Amin. 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 Saya percaya saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, saya katakan, mintalah, berdoalah kepada Allahmu. Minta seorang pemimpin yang sungguh-sungguh mau merendahkan diri di hadirat Tuhan dan takut akan Tuhan. Saya percaya dia akan menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara ini. Terpujilah nama Tuhan. Dan ini saya datang bersama dengan tim yang akan menyanyikan satu lagu. Silakan saya beri kesempatan untuk menyanyikan lagu ini. Ayo.
Puji nama Tuhan, kami akan mengangkat pujian di mana lewat syair-syair pujian ini dikatakan bahwa Tuhan ada bersama dengan kita di setiap musim hidup kita. Amin. Apapun keadaan kita, Dia peduli, Dia campur tangan, Dia bekerja, dan Dia menolong kita dalam segala apapun. Karena itu percayalah dan responi firman Allah yang sudah saudara terima, dan biarlah firman itu menjadi hidup, sehingga iman kita bangkit dan kita hidup berkemenangan dan menikmati janji-janji Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Kekuatan dalam hidup kami, jiwaku adalah bersamamu, adalah bersama dengan Tuhan. tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Tuhan, akan aku lewati semua persoalan dalam hidupku. Berkenananmu yang teduhkan hatiku, Yang akan teguhkan hatiku Tuhan. Engkau yang bertindak, Kau yang akan bertindak Tuhan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Tuhan, ku lewati semua Tuhan. Perkenananmu lah yang akan membawaku teguh hatiku, tetap tidak kehilangan keyakinanku. Engkau yang bertindak, Karena Engkau yang akan bertindak, memberikan pertolongan pada masalahku, masalah bangsa dan negaraku saat ini. Anugerah-Mu besar melimpah Karena aku percaya Tuhan, bagiku. anugerah-Mu besar yang Kau sediakan bagi kami. Anugerah-Mu besar Tuhan. Melimpah Saat ini ya Bapa, Kau yang menilai dan melihat akan perasaan dan hati kami para pendengar radio ini Tuhan. Saat ini kami persembahkan masalah dan persoalan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan, karena kami percaya bahwa Kau akan tolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati, saudara-saudaraku pemirsa yang mendengarkan siaran ini, mintalah kepada Tuhan-Mu nak. Mintalah kepada Tuhan-Mu dua kunci yang akan Tuhan berikan dengan cara, gantikanlah hatiku Tuhan dengan hati-Mu, supaya aku dapat menjadi pelaku firman, supaya aku dapat mengalami, bukan hanya mendengarkan teori, bahwa aku punya Allah yang Maha Kuasa. Mintalah satu kunci untuk membuka setiap kebuntuan di dalam mencapai keberhasilan dalam hidupmu, dan satu kunci untuk menutup setiap kebocoran yang selalu setiap kita ingin melakukan kehendak Tuhan untuk berbuat baik selalu bocor dan gagal. Minta kepada Tuhan saat ini, gantikan hatiku Tuhan untuk menutup pintu itu,
sehingga aku dapat menjadi orang yang berkenan di hadirat-Mu. Karena Tuhan mengatakan, hanya perkenananku lah, bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena kebaikan kita dapat mengalami berkat, kasih, karunia dan pertolongan Tuhan dalam hidup-Mu. Saat ini mintalah kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Aku sering gagal untuk dapat mencapai destiny yang Kau mau dalam hidupku. Tapi hari ini mintalah kepada Tuhanmu, nak. Dia sangat mengasihi engkau. Dan dia katakan, mintalah hatimu digantikan dengan hati seperti Tuhan mau. Sehingga mulai saat ini sakit penyakit, kegagalan, kebuntuan dalam hidupmu, dia katakan, kalau kamu mau minta saat ini, Tuhan, pulihkan aku, gantikan hatiku dengan hatimu. Maka saat ini Roh Tuhan turun menjamah hidupku, menjamah hidupmu. Kelepasan terjadi, mujizat terjadi. Kau akan jadi showcase, satu etalase. Inilah orang yang dikasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Pendeta Yongki yang sudah berkenan berkunjung juga ke studio dan bahkan juga bagian berkat bagi kita semua. Dan ternyata waktu juga misalkan kita di kesempatan pagi hari ini, dan kiranya bisa menjadi berkat bagi kita. Biarlah kisah yang kita nikmati hari ini akan membawa kita untuk memiliki keputusan, memiliki dua kunci yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Dan sekali terima kasih untuk Bapak Pendeta Yongki Yahya dan tim yang sudah bersama-sama dengan kami hadir di tempat ini. Dan kira juga Tuhan Yesus memberkati. Baik, dari kawasan Gereja Panglima Sudirman 12, saya Krista Sajid bertugas dan juga Bapak Pendeta Yongki pamit undur diri dari ruang dengar semuanya. Terima kasih dan tetap katakan hari ini Tuhan Yesus baik dan mujizat masih ada.